Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1076 sampai bab 1080, dapat dikatakan bahwa Ye Junlin sangat membantu Ye Ling Tian untuk menjadi kepala keluarga. Ini adalah darah dagingnya sendiri, satu-satunya hal yang membantunya melakukan hal itu. Hahaha, apakah bajingan ini berguna? Ye Ling Tian bahkan memanggil Ye Junlin secara spesifik. Mulai sekarang, aku telah menjadi penguasa klan daun, rahasia yang kamu kuasai tidak lagi menjadi ancaman bagiku, kamu melewatkan kesempatan terbaik. Nada suara Ye Ling Tian penuh dengan arogansi. Kamu adalah penguasa klan Ye, kalau begitu aku ucapkan selamat padamu. Ye Junlin tersenyum, ya, benar, sekarang aku memiliki keputusan akhir tentang keluarga nomor satu di Daxia, dan aku telah mencapai puncak, tapi jangan berilusi apapun, aku akan mengakui identitasmu, tidak mungkin, aku tidak akan pernah menerimamu. Di kehidupan ini, dari segi identitas, aku hanya punya satu putra, dan itu adalah Ye Chen, singkirkan pikiran picikmu. Ye Ling Tian mencibir. Ada senyum sinis di bibir Ye Junlin. Ye Ling Tian, apakah kamu tahu siapa dirimu? Siapa? Ye Ling Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang yang merasa benar sendiri, kamu selalu melihat segala sesuatu dengan mata sipit, tetapi kamu tidak tahu bahwa ada dunia yang lebih baik. Kamu mungkin juga menjadi semut di mata orang lain. Setelah Ye Ling Tian mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Hahaha. Aku adalah seekor semut di mata orang lain. Apakah kamu masih mengerti identitasku? Aku adalah kepala keluarga pertama di Daxia, ya. Ye Ling Tian tidak punya banyak waktu tersisa untuk keluarga Ye. Selama waktu ini, kamu dapat mengumpulkan semua kekuatan dan koneksimu untuk melawanku. Jika tidak, ketika tenggat waktu habis, keluarga Ye-mu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya, Ye Junlin ingat. Berkata ini untuk kedua kalinya, mereka semua berasal dari keluarga Ye. Saya kira sikap keluarga Ye juga sama, masih meremehkannya. Hahaha, bukankah itu kamu? Semua orang di Gritsia tahu tentang taruhan ini. Ini akan menjadi hari kematianmu. Bukankah kamu yang ingin memikirkan cara memperpanjang hidupmu? Seperti yang diharapkan, Ye Ling Tian menepisnya. Dia tidak peduli dari sudut pandang mana. Ye Junlin tidak akan berhasil dalam tantangan ini. Itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun baginya. Hahaha, Ye Junlin tersenyum sambil tertawa liar. Gila, Ye Ling Tian mengutuk dan menutup telepon. Di matanya, Ye Junlin adalah orang gila yang tidak masuk akal. Hanya dengan begitu dia akan memprovokasi dia kemana-mana. Bukankah ada pepatah seperti itu? Ketidaktahuan lebih meyakinkan daripada pengetahuan. Ye Junlin tidak tahu apa-apa. Ayah, jangan marah, cepat atau lambat. Bajingan ini akan mengerti apa itu langit dan bumi. Jika dia ingin sukses dalam tantangan, dia hanya bisa mengambil jalur bisnis. Tapi aku ingin dia melakukannya dengan buruk, saya jamin dalam waktu 1 tahun. Dia akan melakukannya. Grup Yunting hanya akan mundur. Ye Chen tertawa. Dia tidak akan memberi kesempatan pada Ye Junlin. Ye Ling Tian sangat puas dengan Ye Chen, bermain dengan serius. Hanya dengan cara itulah hal-hal besar dapat dicapai. Ini putranya. Selanjutnya, perkembangan grup Yunting dibatasi di setiap kesempatan, dan terlalu sulit untuk mengambil langkah maju. Dia hanya bisa mati lemas di wilayah Jiangbei dan Jianghai. Fang Ziqing segera bertemu dengan Ye Junlin dan Li Ziran untuk berdiskusi. Jika tidak ada yang lain, grup Ling Tian lah yang menindas kami. Mereka memutus semua rute ke dunia luar. Jika ini terus berlanjut, kami hanya bisa diam dan tidak mungkin untuk memperluas keluar. Fang Ziqing mengungkapkan pikirannya. Semua orang tahu bahwa keluarga Ye lah yang memberikan tekanan untuk mencegah Ye Junlin berhasil dalam tantangannya. Li Ziran menggigit bibirnya dan menatap Ye Junlin. Junlin, aku ingin mendengar pendapatmu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan?
Tidak ada yang bisa kami lakukan saat ini. Yang bisa kita lakukan hanyalah melihat Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum dan berkata, saran saya sangat sederhana, jaga dirimu baik-baik dan jangan khawatir tentang masalah ini. Biarkan saja mereka menekannya dan kita bisa berkembang di mana kita berada. Li Ziran sedang hamil. Ye Junlin tidak ingin ada masalah. Dia hanya ingin menjaga Li Ziran sampai anaknya lahir. Hal-hal yang ada di depan Anda semuanya adalah hal-hal kecil. Namun sikap Ye Junlin berubah di mata Li Ziran dan Li Ziran. Ini bukan waktunya bagi Ye Junlin untuk berjuang. Dia harus menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Dia mempunyai sikap yang negatif. Ketika Anda menghadapi masalah, Anda mundur dan mengabaikannya. Dia memiliki perjanjian 1 tahun dengan keluarga Ye. Belum lagi saya bisa sukses dalam tantangan tersebut, tapi setidaknya saya punya sikap. Ia harus bekerja keras hingga saat-saat terakhir, yang juga menjadi bukti dan pengakuan bagi dirinya sendiri. Sekalipun Anda kalah, Anda mengakuinya, tapi sikap ini tidak bisa diterima. 1 tahun kemudian, apa yang akan Ye Junlin gunakan untuk menantang keluarga Ye? Konyol sekali, saat ini, tubuh Ziran adalah yang paling penting. Segala sesuatu yang lain adalah masalah sepele bagiku. Kata Ye Junlin terus terang. Hei, Li Ziran dan keduanya menghela nafas pada saat bersamaan. Benar saja, Ye Junlin tersentak saat menghadapi klan Ye yang besar. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Jangan khawatir. Aku sama sekali tidak memperhatikan keluarga Ye. Seharusnya merekalah yang perlu dikhawatirkan. Li Ziran sangat marah saat mendengar kata-kata berani Ye Junlin. Junlin, aku akui kamu sangat kuat. Tidak banyak anak muda dengan kemampuanmu, tapi keluarga Ye terlalu kuat. Menurutku akan lebih baik jika kamu pergi ke ibu kota untuk melihatnya secara langsung jika kamu punya waktu. Begitu kamu melihat kekuatan keluarga Ye, kamu akan merasa nyaman, ya. Kata Li Ziran tak berdaya. Ziran, jangan marah. Aku akan terus mengembangkan grup Yunting. Untuk menstabilkan suasana hati Li Ziran, Ye Junlin hanya bisa berpura-pura berjuang. Lebih seperti itu, setidaknya kamu punya sikap. Li Ziran tidak marah lagi. Kebijakan Ye Junlin adalah menyerahkan Yunting Group kepada Fang Ziqing dan lainnya untuk pengembangan. Perusahaan ini adalah perusahaannya untuk mempromosikan pengembangan tempat-tempat di Jiangbei dan memberi manfaat bagi masyarakat. Bagaimana dia bisa menggunakannya secara pribadi untuk berurusan dengan keluarga Ye? Selain itu, tidak perlu mengatakannya. Dia hanya memiliki satu tujuan, untuk menjaga Li Ziran. Sekarang semua orang tahu tentang pertaruhannya di seluruh dunia dengan Ye Lingtian. Tapi semua orang bisa melihat bahwa Ye Junlin sama sekali tidak menganggapnya serius. Seolah-olah dia sudah pasrah dengan nasibnya. Saya mendengar bahwa grup Lingtian milik Ye Chen telah mulai memberlakukan berbagai pembatasan pada grup Yunting. Ye Junlin ini telah menyerah. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak menyerah? Saya hanya bisa menerima nasib saya. Dalam penerbangan dari ibu kota hingga Jiangbei, ada orang yang mendiskusikan urusan Ye Junlin. Bagi semua orang, sepertinya Ye Junlin sudah menyerah. Lawannya terlalu kuat, dia tidak punya peluang untuk sukses. Saat ini, ada beberapa anak muda yang duduk di kabin kelas 1 penerbangan ini. Total ada 2 wanita dan 3 pria, dilihat dari cara berpakaian dan temperamennya. Kelima pemuda ini semuanya berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki latar belakang yang tinggi. Mendengar percakapan tetangga tentang Ye Junlin, mereka tampak sangat tertarik, dan sudut mulut semua orang terangkat. Sepanjang jalan, mereka mendengarkan pembicaraan tentang Ye Junlin. Segera setelah itu, penerbangan mendarat dengan mantap di Bandara Jiangbei. 5 anak muda turun dari pesawat. Saya harap Ye Junlin tidak mengecewakan kami. Kami datang jauh-jauh ke Jiangbei. Kata salah satu dari mereka, ternyata rombongan anak muda ibu kota ini datang untuk Ye Junlin. Saya mendengar bahwa anak Ye Junlin akan segera lahir. Bukankah itu benar? Untungnya, jika Ye Junlin kembali ke keluarga Ye, mungkin saudari Yijun akan menikah dengannya.
Apakah hanya dia? Apakah dia layak untuk Suster Yijun? Beberapa orang berkata sinis, kelima orang tersebut adalah Sao Yangyun, Su Zhengping, Lu Chengxuan, Qi Xiaotong dan Xia Xuanxuan. Mereka semua berasal dari keluarga besar di ibu kota. Keluarga di ibu kota dibagi menjadi 5 kategori. Kategori pertama tentu saja adalah keluarga berusia 1000 tahun seperti keluarga Ye. Kategori kedua adalah keluarga kerajaan. Kategori ketiga adalah keluarga kerajaan. Kategori keempat adalah keluarga kaya. Kategori kelima adalah biasa saja. Namun, keluarga kaya di ibu kota lebih kuat daripada keluarga kerajaan di Jianghai. Karena mereka berada di kaki kaisar dan membutuhkan fondasi untuk mendapatkan pijakan. 5 orang di depan mereka berasal dari keluarga kerajaan di ibu kota. Dan keluarga di belakang mereka lebih kuat dari keluarga Ye dari keluarga kerajaan Tianfu. Jadi ketika mereka datang ke Jiangbei, mereka memiliki kesombongan dalam memandang rendah semua makhluk hidup. Bagaimanapun, asal-usul mereka lebih tinggi dari Jiangbei. Nama saudara perempuan Yijun yang ada di mulut mereka adalah Jiang Yijun. Itu adalah permata di mata keluarga Jiang, keluarga kerajaan di ibu kota. Untuk membujuk Zhou Yingying, Ye Lingtian membuat kontrak pernikahan dengan keluarga Jiang. Ye Junlin dan Jiang Yijun lah yang menikah. Meskipun Ye Lingtian mengatakannya sebagai lelucon, menipu Zhou Yingying adalah kebohongan. Namun statusnya berbeda, dia adalah putra tertua klan Ye di ibu kota. Apa yang dia katakan ditanggapi dengan serius oleh orang lain. Apalagi jika menyangkut pernikahan, keluarga Jiang menganggapnya serius. Dia juga secara khusus menuliskan kontrak pertunangan, dan sidik jarinya dicetak oleh Ye Lingtian dan Zhou Yingying. Ye Lingtian tidak menganggapnya serius pada awalnya. Karena saat itu dia sudah mengetahui bahwa keluarga Ye tidak mengizinkannya menikah dengan Zhou Yingying. Dengan kata lain, mustahil anak ini bisa hidup. Maka tidak ada salahnya membuat janji pernikahan. Menurut aturan, pertunangan ini sah bahkan sampai sekarang. Pertunangan akan batal kecuali kedua belah pihak tidak setuju dan langsung memutuskannya. Karena pertunangan ini, Jiang Yijun masih belum berani menikah. Bagaimanapun, ini adalah kontrak pernikahan keluarga Ye. Jika keluarga Ye tidak setuju dan Jiang Yijun menikah tanpa izin, itu akan menyinggung martabat keluarga Ye. Keluarga Jiang akan menderita bencana. Keluarga Jiang mengkhawatirkan masalah ini. Lagi pula, mereka tidak mengetahui sikap keluarga Ye dan tidak berani bertanya. Kali ini, pertaruhan global antara Ye Lingtian dan Ye Junlin membuat keluarga Jiang sadar akan sikap keluarga Ye terhadap Ye Junlin. Jadi mereka akan memutuskan pertunangan dan meminta Ye Junlin untuk langsung memutuskan pertunangan. Keluarga Jiang adalah keluarga kerajaan di ibu kota, jadi akan sangat memalukan jika mereka datang dan memutuskan pertunangan secara langsung. Bagaimanapun, Ye Junlin hanyalah seorang bajingan. Jadi beberapa wanita muda dari keluarga kerajaan dikirim untuk datang ke Ye Junlin atas nama mereka untuk memutuskan pertunangan dan memutuskan pertunangan. Aku sangat membenci Ye Junlin ini, karena dia, kakak Yijun masih belum berani jatuh cinta. Benar, menurut saat ini, kakak Yijun sudah menikah dan punya anak. Kata kelima orang itu dengan marah. Xia Xuanxuan tersenyum dan berkata, selama Ye Junlin memutuskan pertunangan kali ini, saudari Yijun akan bebas. Ya, Ling Tianlong dan Tuan Muda Ling telah menunggu saudari Yijun selama bertahun-tahun. Hanya seseorang seperti Tuan Muda Ling bisakah kamu layak untuk Suster Yijun? Qi Xiaotong tampak penuh harap. Ling Tianlong yang mereka sebut adalah putra peringkat kedua di ibu kota. Daftar pemuda di ibu kota menghitung peringkat anak tertua dan pemuda dari keluarga lain di ibu kota kecuali keluarga bangsawan. Ini ratusan kali lebih kuat dari para pangeran di Jianghai. Bisa dibilang anak muda terkuat di Daxia semuanya ada dalam daftar pangeran di ibu kota. Mereka ingin memutuskan pertunangan secepatnya agar Jiang Yijun bisa menikahi Ling Tianlong. Segera 5 orang Xia Xuanxuan tiba di depan gedung kantor Yunting Group.
Melihat grup Yunting, Sao Yangyun mencibir, biar ku beritahu keluarga Sao sendiri yang dapat sepenuhnya menghancurkan grup Yunting. Benar kan, kami adalah grup Yunting kecil, dan kami dapat menggunakan cara apapun yang kami inginkan. Kamu bisa membunuhnya hidup-hidup. Bagaimana kamu bisa bertarung dengan keluarga Ye? Tantangan, bukankah ini konyol? Bagaimana orang gila sombong seperti itu bisa layak menjadi saudari Yijun? Semua orang mencibir. Apalagi setelah melihat besarnya grup Yunting. Ia bahkan menganggap tantangan Ye Junlin terhadap keluarga Ye hanyalah sebuah lelucon. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah pergi jauh. Ketika Ye Junlin sedang memikirkan makanan enak apa yang akan dibuat untuk Li Ziran di malam hari, Wu Shen menelepon dan berkata bahwa seseorang ingin bertemu dengannya. Ye Junlin datang ke tempat istirahat lobi dengan penuh keraguan. Dia tidak mengenali 5 pemuda di depannya, tapi mereka penuh arogansi, dan jelas mereka berasal dari luar biasa. Apakah kamu Ye Junlin? Sao Yangyun bertanya. Ada sedikit nada meremehkan dalam nada bicaranya. Ini aku, siapa kamu? Ye Junlin bertanya dengan ragu. Kami dari ibu kota, dan kami di sini untuk memutuskan kontrak pernikahan bayi atas nama Anda. Qi Xiaotong menyatakan tujuannya secara langsung. Kontrak nikah bayi, apa hubungannya denganku? Ye Junlin benar-benar bingung, anaknya akan segera lahir. Seseorang memberitahunya bahwa dia punya pertunangan bayi. Bukankah ini lucu? Benar. Ini pertunanganmu, ayah dan ibu kandungmu lah yang mengatur pernikahan bayi untukmu sebelum kamu lahir. Pasanganmu adalah Jiang Yijun, yang dikenal sebagai wanita tercantik di ibu kota. Xia Xuan mencibir. Menurut mereka, Ye Junlin hanya berpura-pura. Zhou Yingying pasti sudah memberitahunya sejak lama. Pura-pura tidak tahu, betapa buruknya. Ciuman bayi, tunggu sebentar. Ye Junlin segera menghubungi ibunya dan memintanya untuk datang ke sini. Segera setelah itu, Zhou Yingying tiba. Bu, apakah ibu sudah memesankan pernikahan bayi untukku? Ye Junlin bertanya. Zhou Yingying tertegun sejenak, lalu mengangguk. Ya, benar, dia telah mengatur pernikahan bayi untukmu saat itu. Dia adalah seorang gadis dari keluarga Jiang di ibu kota, namanya Jiang Yijun. Aku bahkan lupa tentang ini. Ada apa? Ye Junlin memandang kelima orang itu dan berkata, mereka di sini untuk memutuskan pertunangan keluarga Jiang. Zhou Yingying menamparkan keningnya dan berkata, oh, saya sudah lupa tentang ini. Tidak peduli apapun, pertunangan ini akan selalu ada. Bukankah ini menunda reputasi gadis itu? Saya kira gadis itu masih bertunangan dan tidak bisa menikah sama sekali. Maaf, semuanya, masalah ini salahku. Dihadapkan pada permintaan maaf Zhou Yingying, Xia Xuan dan yang lainnya mencibir. Masih bisakah kamu menyadari bahwa kamu salah? Tahukah kamu sudah berapa tahun kamu menunda saudari Yijun? Dia masih tidak berani menikah, apalagi jatuh cinta. Kamu adalah wanita yang menghancurkan separuh hidupnya. Kalian orang-orang seperti ini akan dihukum, mereka tidak akan mati dengan baik. Iya, kamulah seorang wanita yang menyebabkan ini. Tanpa kamu, pertunangan ini tidak akan terjadi. Mungkin saja, kamu masih belum mau berhenti, kan? Kamu masih ingin dia menikah dengan saudari Yijun, kan? Kami semua mengerti tujuanmu. Bukankah kamu hanya ingin masuk ke keluarga Ye? Kelima orang itu mulai menuduh Zhou Yingying secara bergantian. Ye Junlin marah. Sial, bayi perempuan ini dijodohkan oleh Ye Lingtian. Kenapa kamu tidak pergi ke Ye Lingtian? Kata-kata Ye Junlin membuat semua orang terdiam. Di mana Ye Lingtian berani mencarinya? Ada apa, Tuan Guan Ye? Ini salah ibumu. Segera putuskan pertunangan dan putuskan pertunangan di depan kami. Bahkan jika semua orang tahu bahwa Ye Lingtian menyetujui pertunangan tersebut, ini tidak ada hubungannya dengan Zhou Yingying. Namun dalam menghadapi kekuatan yang kuat, mereka hanya bisa mengarahkan semua masalah mereka pada Zhou Yingying dan tidak berani berhubungan dengan Ye Lingtian. Semuanya salah Zhou Yingying. Karena itu, Xia Xuan menyerahkan surat nikah kepada Ye Junlin dan menyuruhnya untuk langsung merobeknya.
Beberapa orang lainnya mengeluarkan kameranya untuk mengambil gambar. Zhou Yingning menghela nafas, Junlin, tolong putuskan pertunangannya, kita berhutang pada gadis ini, kita harus memberinya kehidupan yang bebas. Yah, ini adalah sikap mengakui kesalahanmu, aku telah menunda Suster Yijun selama begitu lama. Jangan salahkan dia lagi, putuskan pertunangan dengan cepat dan jangan ganggu Suster Yijun di masa depan. Qi Xiaotong berkata dengan tatapan dingin dan arogan. Robek, kenapa kamu berdiri di sana? Cepat sobek, kita harus kembali. Melihat Ye Junlin tidak bergerak, semua orang mendesak. Tanpa diduga, Ye Junlin meremas kontrak pertunangan menjadi bola dan memasukkannya ke dalam sakunya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Apa yang akan dia lakukan? Ye Junlin, apa yang akan kamu lakukan? Xia Xuan berteriak dengan marah. Bahkan Zhou Yingning tidak mengerti. Dengar, aku yang menjaga pertunangannya dulu, kamu bisa membatalkan pertunangan itu, atau kamu bisa merobeknya, biarkan aku melakukannya sendiri. Oke, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menuding ibuku, atau, kamu bisa langsung menemui Ye. Ling Tian putuskan pertunangannya. Ye Junlin memandang semua orang dan berkata dengan dingin. Jika orang-orang ini berbicara dengan baik, dia juga memutuskan pertunangannya. Dia berani menuduh ibunya, dia menolak, pertunangan tidak mudah untuk diputuskan. Kamu, semua orang menatap Ye Junlin. Beraninya kamu, Qi Xiaotong berteriak dingin. Keluar dari sini, jika kamu ingin memutuskan pertunangan, biarkan Jiang Yijun melakukannya sendiri, yang lain tidak dihitung. Ye Junlin berkata dengan marah, kamu, menurutku kamu hanya tidak ingin memutuskan pertunangan, kamu sengaja membatalkan pertunangan, kamu hanya ingin saudari Yijun menikah denganmu, kan, Ye Junlin? Jangan malu-malu, kamu adalah tidak layak untuk saudari Yijun, dia adalah saudara perempuan terbesar ketiga di ibu kota, cantik, dan biji mata keluarga kerajaan Jiang. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Ya, belum lagi Anda punya istri. Dan kamu hamil, bahkan Tuan Muda Ling, yang menyukai saudari Yijun, dapat membunuhmu. Semua orang meraung dengan marah. Haha, semakin kamu bersikap seperti ini, semakin sedikit aku bisa memutuskan pertunangan, kecuali jika Jiang Yijun datang sendiri. Wu Shen, suruh para tamu pergi, perintah Ye Junlin. Wu Shen segera memimpin orang-orang untuk mengusir kelima orang ini keluar dari Yunting Group. Meski kelima orang itu marah, tapi dia juga tahu bahwa naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokal. Saya pikir Ye Junlin memiliki pemikiran tentang saudari Yijun. Bahkan jika dia tidak ingin menikahinya, dia masih ingin menggunakan kontrak pertunangan untuk memeras keluarga Jiang. Xia Xuan menganalisis. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa orang lain bertanya, cepat beritahu saudari Yijun dan keluarga Jiang tentang masalah ini, biarkan mereka memutuskan bagaimana menanganinya. Kata Qi Xiaotong, saat ini, telepon Lu Chengxuan berdering. Tuan Ling yang menelepon, dia memperhatikan situasi perceraian. Lu Chengxuan menjawab telepon, Tuan Ling mengalami kecelakaan. Ye Junlin tidak ingin memutuskan pertunangan dan bahkan membatalkan pertunangan, dia meminta Nona Jiang untuk datang dan memutuskan pertunangan secara langsung. Lu Chengxuan memberitahu Ling Tianlong segalanya. Ling Tianlong di ujung sana merasa seperti dia akan meledak. Itu tidak masuk akal, kamu harus tinggal di Jiangbei untuk sementara waktu. Saya pribadi akan menyelesaikan masalah ini dengan Yijun. Suara dingin Ling Tianlong datang. Semua orang bahagia, bersambung.